Wah wah wah, Savinho bocorkan isi pidato Guardiola usai musim mengecewakan Man City. Kira-kira apa ya? Pasti bikin kaget. Simak ulasannya di sini. Bos Manchester City Sheikh Mansour berangkat ke Spanyol tepat hari ini untuk negosiasi kontrak Kylian Mbappe demi ambisi gelar juara musim depan. Ditebus senilai 10 triliun, kontrak selama 4 tahun. Jadi harapanku usai statistiknya begitu hebat gini. Wah, kira-kira apa ya? Tonton video sampai selesai. Ini baru pemain kelas dunia. Begini pengakuan jujur Ryan Ait-Nouri usai dapat kata-kata mutiara dari Pep Guardiola. Penasaran? Yuk temukan fakta mengejutkannya di sini. Bakalan diobral habis-habisan kah? Masa depan Jack Grealish kembali menimbulkan tanda tanya besar di Manchester City. Kira-kira gimana yang perkembangan terbarunya? Temukan semuanya di sini. Alhamdulillah doa publik fans Manchester City akhirnya terkabulkan. Gundogan di luar dugaan buat pernyataan sangat lantang dan jantan demi terus bersama The Citizen. Apakah menolak tawaran gila dari Manchester United? Ini detail lengkapnya. Bagi kalian yang ngaku cinta sama Manchester City, wajib hukumnya untuk subscribe channel ini. Aku doakan kamu selalu sehat dan banyak rezekinya ya. Winger City Savinho mengungkapkan pesan sang manajer dengan sangat jelas, ini adalah musim yang baru bagi kami. Musim lalu sudah berakhir, kami tidak bisa mengubah apapun tentang itu sekarang. Ia juga menambahkan kami sepenuhnya fokus pada musim ini. Kami harus belajar dari kesalahan yang kami buat musim lalu dan juga sedikit melupakannya. Pesan Guardiola ini bukan cuma kata-kata semangat di mulut saja. Manajemen klub pun bergerak nyata dengan belanja besar-besaran hampir 300 juta pounds di tahun 2025. Savinho mengakui, saya tentu banyak belajar dan saya merasa telah banyak berkembang seiring berjalannya musim. Itu berkat Pep, rekan-rekan setim saya, dan juga para pelatih. Namun bukan berarti Savinho puas dengan pencapaiannya sekarang. Ia ingin terus berkembang, lebih banyak mencetak gol, memberikan assist, dan tentunya membantu tim lebih maksimal. Tetapi saya ingin lebih berkembang lagi musim ini. Untuk mendapatkan lebih banyak gol, lebih banyak assist, dan bisa membantu tim, ujarnya penuh semangat. Yang membuatnya semakin antusias adalah kehadiran 4 pemain baru yang dinilainya sangat berkualitas. Saya sangat senang kami bisa mendatangkan 4 pemain berkualitas sebagai penguatan. Mereka berlatih dengan sangat baik dan berintegrasi ke dalam grup yang sudah sangat solid, jadi itu bagus untuk dilihat. Saya tidak sabar untuk bisa bermain di lapangan bersama mereka, tutup Savinho. Nah, menurut kamu apakah perubahan besar ini bisa membawa Manchester City meraih sukses besar musim ini? Atau ada hal lain yang perlu diperhatikan? Yuk bagikan pendapatmu di kolom komentar. Manchester City tengah berada di puncak sepak bola dunia dengan skuad yang kaya talenta dan pelatih visioner seperti Pep Guardiola. Namun meski sudah memiliki striker mematikan seperti Erling Haaland, ada alasan kuat mengapa klub ini wajib mendatangkan Kylian Mbappe dari Real Madrid musim ini. Dengan performa menakjubkan Mbappe di musim 2024/2025, City berpeluang menciptakan duet maut yang sulit dihentikan oleh lawan manapun. Statistik Kylian Mbappe musim ini menunjukkan mengapa ia menjadi salah satu striker terbaik dunia. Dengan total 43 gol dari 56 pertandingan untuk Real Madrid di semua kompetisi, Mbappe menunjukkan konsistensi luar biasa di lini depan. Rata-rata gol 0,77 per pertandingan adalah bukti bahwa Mbappe adalah mesin gol yang tak tergantikan. Di samping itu, ia juga menyumbang 4 assist, menandakan kemampuannya tidak hanya mencetak gol, tapi juga melibatkan rekan setim. Menghadirkan Mbappe akan memberikan Manchester City dimensi baru dalam serangan. Erling Haaland yang dikenal sebagai target man dengan fisik kuat dan penyelesaian klinis akan mendapatkan tandem yang sangat cepat, lincah, dan kreatif dari Mbappe. Kombinasi ini bisa membuat pertahanan lawan kebingungan.
Dengan top speed mencapai 36, 42 km jam dan total 46 dribble berhasil di Liga Champions musim ini. Mbappe bukan hanya pencetak gol, tetapi juga ancaman berbahaya dalam 1 lawan 1. Kecepatan dan kelincahannya akan membuka ruang bagi Haaland untuk mengeksekusi peluang. Ditambah dengan kemampuan operan ke area kunci dan kotak penalti, Mbappe dapat menciptakan peluang emas tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk Haaland dan pemain lain. Gimana? Setuju gak kalau Mbappe gabung Manchester City? Manchester City resmi memperkuat lini pertahanan mereka dengan mendatangkan Ryan Ait-Nouri dari Wolves dengan banderol sebesar 37 juta. Bek kiri asal Aljazair ini langsung unjuk gigi di Piala Dunia antar klub, menunjukkan potensi besar yang membuat fans semakin optimis. Pep Guardiola punya permintaan khusus untuk Ait-Nouri, jangan ragu membantu serangan. Sang bek didorong untuk terus maju menggiring bola dengan percaya diri dan melepaskan umpan-umpan silang berbahaya ke kotak penalti lawan. Ait-Nouri pun merasa sangat nyaman dengan instruksi ini. Dia menyuruh saya untuk memainkan permainan saya tanpa tekanan. Anda tahu menggiring bola juga mengirim umpan silang ke dalam kotak penalti, ungkapnya dengan antusias. Ia pun bertekad untuk terus menghormati nasihat sang pelatih. Saya mencoba untuk menghormati nasihat yang dia berikan. Semoga kami akan tampil baik di beberapa tahap berikutnya, tambahnya penuh harap. Menurut Ait-Nouri, kebebasan bermain tanpa tekanan ini sangat berarti. Itu adalah sebuah kebebasan. Saya sangat senang bisa bermain seperti ini tanpa tekanan, tegasnya. Saya suka menggiring bola ke tiang gawang untuk para penyerang. Itu adalah bagian dari permainan saya saat ini, tutupnya. Kalau menurut kamu bagaimana kiprah Ait-Nouri di Manchester City? Apakah gaya bermainnya bakal jadi kunci kesuksesan City musim ini? Yuk, share pendapat kamu di kolom komentar. Masa depan Jack Grealish di Manchester City makin penuh tanda tanya. Seperti yang dilansir ESPN, Grealish kini sudah mendapat izin dari Pep Guardiola untuk berbicara dengan klub lain terkait peluang transfer. Jack adalah pemain yang luar biasa, ujar Guardiola dengan penuh penghargaan. Namun ia juga jujur mengakui dalam 2 musim terakhir, dia tidak mendapat banyak menit bermain. Itu murni keputusan saya. Bahkan Grealish tidak termasuk dalam skuad City yang berlaga di Piala Dunia antar klub 2025. Guardiola menjelaskan keputusan itu sudah dibicarakan langsung dengan Grealish dan mereka sepakat agar sang pemain tidak ikut ke ajang tersebut. Kami sepakat yang terbaik adalah dia tetap tinggal di Inggris untuk menemukan kembali semangat, katanya. Menurut Guardiola, Grealish butuh bermain rutin agar bisa kembali ke performa terbaiknya. Dia perlu bermain setiap 3 hari sekali. Dia harus merasakan kembali sensasi bersaing dan menunjukkan kualitasnya, tambahnya. Sadar situasi ini, Guardiola membuka peluang bagi Grealish untuk mencari klub lain yang bisa memberinya kesempatan bermain lebih banyak. Apa yang akan terjadi pada akhirnya saya tidak tahu. Kalau tidak menemukan klub, dia tetap pemain Manchester City, jelasnya. Saat ini, Grealish masih terikat kontrak 2 tahun bersama City. Di sisi lain, City justru kedatangan 4 pemain baru yang semuanya sudah berangkat ke Amerika Serikat untuk bergabung, Ryan Cherki, Ryan Ait-Nouri, Tijani Reijnders, dan kiper Marcus Bettinelli. Nah, bagaimana menurutmu? Apakah Grealish harus mencari klub baru demi kariernya atau tetap bertahan dan berjuang di City? Yuk bagikan opini kamu di kolom komentar. Spekulasi soal masa depan Ilkay Gundogan kembali menjadi perbincangan hangat setelah penampilannya yang gemilang membantu Manchester City mengalahkan Al Ain di Piala Dunia antar klub. Meski begitu, Gundogan menegaskan bahwa dirinya masih merasa sangat nyaman di City dan yakin masih mampu bersaing di level tertinggi selama kondisi fisiknya mendukung. Pernyataan ini tentu jadi angin segar bagi para penggemar The Citizens, terutama di tengah kabar bahwa Pep Guardiola berencana merampingkan skuad dalam waktu dekat. Walau kontraknya hanya tersisa 1 musim lagi, Gundogan tak menunjukkan tanda-tanda kekhawatiran soal masa depannya. Ia justru yakin akan menyelesaikan musim ini bersama City. Saya rasa iya, jawab Gundogan saat ditanya kemungkinan bertahan. Saya punya kontrak 1 tahun.
Dan saya sangat bahagia di sini. Semua orang tahu itu. Gelandang timnas Jerman ini juga menegaskan komitmennya untuk terus memberikan yang terbaik bagi klub. Saya menikmati sepak bola saya. Saya masih percaya bisa bermain di level tertinggi selama beberapa tahun ke depan dengan menjaga diri saya dengan baik, ujarnya. Lebih lanjut, Gundogan menambahkan, saya rasa saya sudah membuktikannya. Juga di musim lalu, saya tidak melewatkan satu laga pun. Jadi saya selalu tersedia. Saya fit. Saya merasa sangat baik. Bagi Gundogan, bisa terus bermain dan berlatih bersama City adalah sebuah kehormatan besar. Jika tidak, saya tak akan kembali lagi, tegasnya. Setiap sesi latihan, setiap pertandingan selalu terasa menyenangkan. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, hasilnya juga akan terlihat. Menurut kamu, apakah Gundogan masih punya peran penting di Manchester City musim ini? Atau sudah waktunya klub mencari opsi lain? Yuk bagikan pendapatmu di kolom komentar.